Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Jessica Hanida. Gimana nih teman-teman, udah masuk bulan Oktober ya? Udah gajian belum? Nah aku baru aja nih dikasih sama Pak Suami, langsung mau aku pos-posin lagi. Jadi karena kebutuhan dan bensin terutama udah naik ya teman-teman, jadi ada beberapa kategori yang akan aku adjust lagi ya, aku akan sesuaikan lagi. Kemudian juga karena sama ini asuransi hanya Pak Suami aja yang punya, jadi aku kemarin sempat mendaftar untuk BPJS ya teman-teman. Nah itu juga nanti akan aku masukkan, aku post-postin juga, jadi simak terus ya video aku sampai selesai. Oke lanjut, di sini aku mulai dari kategori yang pertama, itu ada kewajiban ya teman-teman. Jadi di mana kategori ini yang wajib banget aku bayarkan terlebih dahulu. Yang pasti pertama ada IPL apartemen atau maintenance apartemen, itu sebesar 1.300.000. Kemudian untuk wifi masih sama di 380.000. Dan juga untuk asuransi, di sini asuransi suami aku ya teman-teman, itu nominalnya 450.000. Jadi dia bikin asuransi ini sebelum menikah sama aku. Kemudian aku baru aja daftar BPJS nih teman-teman, aku sama anak aku. Itu nominalnya aku budgetin 70.000 per bulannya. Oke, di sini aku jumlahin dan kewajiban aku bertambah jadi 2.200.000 rupiah. Oke lanjut, untuk yang kategori kedua ada tabungan ya teman-teman. Aku bagi dua tabungan ini di tabungan wajib dan tabungan pendidikan. Nah untuk tabungan wajib ini masih sama, nominalnya masih 100.000. Kemudian untuk pendidikan juga masih 100.000. Totalnya itu ada 200.000 rupiah. Lanjut untuk kategori ketiga ada kebutuhan. Nah ini untuk kebutuhan 1 bulan ya teman-teman. Nah untuk yang pertama itu ada belanja bulanan. Belanja bulanan masih sama di 300.000 rupiah. Kemudian untuk belanja mingguan itu ada 150.000 dikali 4 minggu jadi 600.000 rupiah. Nah rencananya ini aku mau belanja mingguan, kayaknya aku ganti menjadi belanja harian untuk sementara waktu deh teman-teman. Karena untuk bulan-bulan ini kayaknya aku agak sering-sering pergi keluar gitu. Kemudian untuk pulsa dan kuota itu masih sama di 100.000, gas sama galon masih 100.000. Untuk susu hero masih sama di 250.000. Nah untuk bensin dan tol ini aku sesuaikan lagi ya, karena bensin kan udah naik jauh banget ya, 30% loh teman-teman. Itu 450.000, sebelumnya kan 250 ya. Kemudian untuk jajan itu aku naikkan dari 70 atau 80 gitu ya, itu menjadi 100.000. Nah untuk dana darurat masih sama di 100.000 rupiah. Dan di sini aku totalin kebutuhan aku lumayan jadi meningkat ya teman-teman, karena ada faktor-faktor kenaikan harga juga ya. Jadi totalnya ada 2 juta rupiah. Nah untuk sinking fund ini, karena yang untuk pertama itu kan ada pajak kendaraan ya teman-teman. Pajak kendaraan aku bikin baru ya, karena yang kemarin kan sudah dibayarkan. Nah aku budgetkan di bulan ini itu 250.000. Kenapa 250.000? Karena untuk tahun depan aku akan ganti plat ya teman-teman. Jadi aku harus menyisikan lebih banyak untuk pajak kendaraan ini. Kemudian untuk servis kendaraan masih sama di 100.000 rupiah. Untuk holiday dan gift juga masih sama di nominal 50.000 rupiah. Nah untuk logam mulia juga masih sama di 100.000 rupiah. Total sinking fund aku meningkat ya teman-teman. Di sini aku hitung pakai kalkulator, jadinya adalah 550.000 rupiah. Gimana nih teman-teman? Udah menyesuaikan belum budget teman-teman tiap bulannya sekarang? Pasti jadi makin bertambah ya. Kalau aku sih aku sesuaikan lagi dengan keadaan saat ini ya teman-teman. Yang pasti kita sebagai ibu rumah tangga harus bener-bener pinter-pinter banget nyisihin uang, hemat-hemat ya. Karena kita nggak tahu tahun 2023 akan seperti apa. Apalagi beredar kabar bahwa 2023 itu akan menjadi tahun yang menyeramkan mungkin, atau tahun yang begitu gelap. Aduh aku nggak tahu deh. Karena sampai sekarang tuh aku bener-bener yang aku nggak tahu harus bagaimana menghadapi tahun 2023 nanti, karena
kalau sampai resesi banget itu kayaknya negara kita mungkin akan hancur gak sih? Bener ya, ada kata pepatah yang kaya makin kaya, yang miskin akan makin miskin. Kenapa? Karena ditambah pandemi, ditambah perang, ditambah semua kebutuhan naik, bensin naik, beras, gas, aduh semuanya pada naik ya teman-teman. Sayur, cabai juga pada naik. Tapi kita harus hadapi itu gitu kan ya. Apalagi yang cicilan-cicilan rumah, cicilan itu, kredit-kredit di bank itu pasti bunganya semua pada naik ya teman-teman. Dan aku nggak tahu deh gimana tahun 2023 kita harus hadapi. Oke, di sini udah aku pisah-pisahin untuk belanja kebutuhannya. Dan lanjut ini pajak kendaraan. Nah ini yang sebelumnya ya teman-teman, yang tahun 2022 yang sampai bulan September itu 190.000 kali 9 bulan kan total itu ada 1.710.000. Kemudian aku bayar pajak di 1.466.000. Nah sisanya adalah 244.000. Nah pajak ini masih pajak mobil ya teman-teman, belum pajak motor. Dan sisanya ini 244.000 ini akan aku bayarkan untuk pajak motor. Nah aku belum tahu nih pajaknya berapa. Cuman ini akan jatuh tempo di bulan Oktober akhir atau November awal gitu ya teman-teman. Dan ini aku simpen dulu, aku sisihin untuk pajak motor ya. Oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini aku akan buat untuk tabelnya lagi. Jadi nanti akan dimulai dari bulan Oktober ini ya. Yang tadinya 190.000 di sini aku naikkan menjadi 250.000 ya teman-teman. Karena kan harus ganti plat juga ya, kan biayanya pasti lebih mahal daripada hanya bayar pajak tahunan gitu ya teman-teman. Oh ya, gimana nih teman-teman? Apakah udah menyiapkan dana-dana darurat untuk tahun-tahun ke depan? Aduh, kayaknya kita sebagai ibu rumah tangga benar-benar harus muter otak, harus cari penghasilan tambahan juga ya teman-teman. Karena kan kita nggak tahu nih, apakah pengangguran akan semakin banyak atau yang perusahaan-perusahaan besar akan menutup usahanya. Kita kan nggak tahu ya, kedepannya akan menjadi semakin sulit, semakin susah. Tapi di sini aku mau ngajak teman-teman semua untuk bisa terus semangat, bisa terus memberikan yang terbaik ya untuk keluarga, meskipun harus hemat-hemat. Yang penting semuanya cukup ya teman-teman. Gak apa-apa, gak berlebihan, tapi semuanya cukup. Intinya jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman. Berapapun yang kita dapatkan, berapapun yang suami kasih, itu wajib banget kita bersyukur. Karena sebagai ibu rumah tangga juga tuh harus kuat-kuat iman ya teman-teman. Harus kuat mental juga menghadapi semuanya tuh yang serba naik. Apalagi suku bunga itu yang punya kredit rumah, kredit mobil itu akan naik ya teman-teman. Nah ini lanjut untuk servis kendaraan. Itu aku masih budgetkan 100.000 dan total sampai saat ini masih ada 500.000 karena yang sebelumnya itu aku sudah pakai ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang sudah aku tandain silang itu sudah aku pakai untuk servis yang beberapa bulan lalu. Oke lanjut, di sini holiday aku tandain lagi. Di sini aku sisihkan 50.000. Gimana teman-teman, udah punya rencana liburan kah di akhir tahun ini? Wah, pasti seneng banget deh kalau udah waktunya liburan sama keluarga ya teman-teman. Dan ini aku masukin lagi yang gift ya teman-teman, masih di 50.000 rupiah. Oke lanjut untuk logam mulia, di sini aku masih tulis 100.000 ya teman-teman. Dan nominalnya sampai saat ini sudah mencapai 1 juta rupiah ya teman-teman. Sebenarnya ini cukup sih, udah cukup untuk beli yang 1 gram ya teman-teman. Tapi aku mau keep dulu ya, bukan skip. Aku mau keep dulu, aku mau tahan dulu uangnya, nggak langsung aku beliin gitu teman-teman. Oke lanjut untuk tabungan di 100.000, kemudian dana pendidikan juga masih di 100.000. Oke, di sini aku sisihin dulu. Nah, untuk pendidikan juga aku nggak tahu nih, Hiro kan tahun depan udah harus sekolah ya teman-teman, dan biaya masuknya pun aku masih belum tahu dan belum tahu mau masuk kemana. Oke, lanjut lagi, di sini masih ada sisa 100.000 ternyata teman-teman, dan aku lupa untuk menyisihkan di BPJS ya teman-teman. Seharusnya BPJS itu nominalnya 70.000 ya teman-teman, tapi di sini karena budgetnya ada lebih, jadi aku akan masukkan tiap bulannya 100.000 rupiah.
Oke, nah ini juga belum dikasih tanda ya teman-teman, itu untuk BPJS. Dan sudah selesai ini budgeting Oktober keluarga aku, budgeting keuangan rumah tangga aku. Semoga menginspirasi dan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu menebar kebaikan, serta berpikir positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.